Halo, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, teman-teman semua, kakak-kakak dan adik-adik. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah teruna pada pagi hari ini, saya undang kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun berada, jangan lupa untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh, kakak persilakan. Ya, saat teduh selesai, kakak-kakak. Nah, kita akan mulai ibadah saat ini dan kita akan memuji Tuhan. Dari mana kak judulnya? Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, Gita Bakti 18. Saya undang adik-adik dan kakak-kakak yang ada di rumah untuk bersama-sama kita berdoa sebelum memasuki perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, puji dan syukur kami angkat kehadirat-Mu. Terima kasih yang begitu luar biasa ya Tuhan untuk segala tuntunan tangan-Mu ya Tuhan, bimbingan-Mu ya Tuhan, dan kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, di manakah Engkau ya Tuhan boleh menggabungkan kami, walaupun tidak dalam tatap muka, namun dalam via online ya Tuhan. Dan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkannya dan mengambil sebuah inti dari firman-Mu, kami mohon biar Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan boleh pimpin kami, Tuhan boleh tuntun kami ya Tuhan dalam renungan firman-Mu. Biar apa yang kami baca, kami renungkan bersama-sama, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Biar hanya suara Engkau saja yang kami dengar ya Tuhan, biar firman-Mu saja yang abadi yang ada di dalam hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman, Tuhan berkati, Tuhan tuntun, biarlah apa yang hamba sampaikan itu bukan dari suara hamba, tapi biar itu dari hanya suara-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan, berfirman atas kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Ya, kita berdiri ya Kak. Oke, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini itu terambil dari perjanjian baru. Teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik di rumah disiapin bahan Alkitabnya. Itu dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Ya, kakak ulang ya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Ya. Kakak minta bantuan ke Michelle. Kita baca secara bergantian. Kakak akan membaca ayat yang genap 6 dan seterusnya, lalu Kak Michelle membaca ayat yang ganjil 7 dan seterusnya. Baik, 2 Korintus 9. Sudah siap ya semuanya ya teman-teman ya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Dengan judul perikopnya, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya, teman-teman semua yang ada di rumah, tema kita pada ibadah teruna pada saat ini adalah saling peduli dan berbagi. Ini temanya cocok nih kan? Di tengah-tengah kondisi seperti ini, judul ini sangat kena banget. Bagaimana sikap kita dalam kehidupan kita dalam mengatasi, kalau sekarang lagi situasi pandemi ya, PSBB, ada PSBB, ada PMK segala macam, dan ini sangat kena banget. Nah, peduli dan berbagi teman-teman. Apa sih arti kata peduli dan berbagi? Kalau Kakak Sarin, kata peduli itu adalah artinya dalam bahasa Indonesia sebuah sikap keterpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi sekitar kita. Kepedulian. Lalu kalau berbagi itu adalah memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk barang, cerita, kisah, uang, makanan, dan segala sesuatu yang mungkin penting dalam hidup kita. Nah, kalau bicara peduli nih dan berbagi, yang kami alami kalau peduli itu dalam hal apa ya biasanya kami alami? Biasanya kalau ternyata orang-orang yang usaha, aku bantuin, peduli, bantuin apa aja yang dibutuhkan. Seperti itu ya, peduli. Kalau berbagi seperti apa? Kalau berbagi itu seperti kalau contohnya ada orang yang nggak punya sesuatu, terus aku punya melebihi dari yang aku butuhkan, aku berbagi ke orang itu. Wah, luar biasa nih. Oke, nah seperti itu ya, peduli dan berbagi teman-teman. Nah sekarang arti kata peduli atau berbagi dalam arti Alkitab nih, dalam arti firman Tuhan, sesuai kita baca pada saat ini dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Tapi sebelumnya kakak pengen tanya dulu nih, Korintus itu siapa yang menulis surat Korintus? Kami tahu gak? Surat Korintus kalau nggak salah Paulus. Siapa? Paulus. Rasul Paulus. Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Korintus. Nah, ini salah satu bentuk kepedulian juga nih, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Padahal kondisinya kalau tidak salah, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, dia sedang dalam keadaan sedang dipenjara. Bayangkan orang yang sedang dipenjara, tetapi masih ada punya kepedulian terhadap orang di luar. Ini luar biasa banget teman-teman. Nah, apa sih tadi arti kata peduli dan berbagi menurut Alkitab teman-teman? Nah, kalau kakak lihat arti kata peduli dan berbagi menurut Alkitab itu ada di ayat 6 dan yang ke-7. Kakak ulang ya, ayat 6 dan 7 kakak coba bacakan. Ayatnya ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat ke-7 kami bisa bantu. Hendaklah masing-masing memberikan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Iya. Ini kalau menurut kakak arti kata peduli dan berbagi ini ada di ayat ke-6 dan ke-7. Cuma ada sesuatu yang jadi pertanyaan. Ada sedikit teguran nih dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Yang pertama, memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada sebuah statement nih, sebuah teguran dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa yang melatar belakangnya itu? Kalau teman-teman flashback ke belakang, itu ada di pasalnya yang ke-8 teman-teman. Teman-teman boleh baca, boleh dibuka
2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 15. Latar belakang kenapa Rasul Paulus sampai mengatakan memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Ternyata Rasul Paulus ini meminta jemaat Korintus belajar dari salah satu jemaat di salah satu kota. Ini ada di pasalnya 8 ayat 1 sampai 15. Yaitu di ayat yang pertama itu kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kenapa Rasul Paulus mengatakan jemaat di Makedonia? Ini ayat yang kedua nih. Ini cukup, menurut kakak ini mengawak banget. Ayat yang kedua 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga, mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ada satu statement nih. Jadi Rasul Paulus minta si jemaat di Korintus belajar dari Makedonia. Jemaat Makedonia walaupun dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tapi sukacita menguap. Kadang-kadang kalau kita lagi kesusahan, boro-boro membantu, ngurusin diri sendiri aja nggak bisa, benar nggak? Ya, jadi di sini Rasul Paulus minta jemaat di Korintus belajar dari jemaat di Makedonia. Kalau mereka dalam penderitaan, sukacita menguap. Nah, di sini ada sebuah teguran bahwa jemaat Korintus dalam memberi, intinya apa? Di ayat yang ke-6 sampai ke-7, yang pertama, nggak usah hitung-hitungan deh. Kita mau ngasih buat orang, kita mau ngasih persembahan buat orang, kita mau membantu orang, kita nggak usah hitung-hitungan. Yang kedua, kita kasih itu dengan kerelaan hati. Jadi nggak usah mikir, misalkan apa ya, contohnya ya, ada pengamen, terus kita nggak punya uang kecil, Pak, kembalinya Pak, bisa nggak? Contoh, misalkan. Lalu memberi dengan sukacita, tidak sedih hati dan paksaan. Ini yang kadang-kadang gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan, kan? Ya kan? Gitu. Nah, ini latar belakangnya, teman-teman. Kenapa Rasul Paulus menulis menegur jemaat di Korintus seperti itu, teman-teman? Nah, pertanyaannya buat kita, kadang-kadang kita seperti jemaat di Korintus nih. Pernah nggak membantu orang, tapi dalam keadaan terpaksa? Kak bisa pernah nggak? Pernah. Dalam contohnya boleh sharing nggak? Seperti apa? Gue membantu orang, ya udah gue terpaksa bantu lu deh. Pernah nggak? Jadi waktu itu karena lagi jalan kan sama teman atau teman atau teman, terus nggak sengaja tuh kayak tabrak gitu kan sama orang. Tapi sebenarnya kalau mau lihat bantuin biarin aja gitu. Tapi karena dibantuin, misal bantuin sana, terus akhirnya aku bantuin apa terpaksa bantuin dia. Padahal dia masih aja dia nabrak gitu. Nunggu ditegur dulu ya? Iya. Padahal kalau nggak ditegur cuek aja ya? Cuek aja. Oh iya, seperti itu. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah di luar sana ya, pernah ngebantu tapi keadaan terpaksa. Mungkin kita boleh tanya nih ke adik-adik di rumah, pernah nggak mengalami hal seperti itu? Ngebantu orang tapi karena terpaksa. Nah, itu contohnya seperti apa? Mungkin teman-teman bisa sharing di sini. Ya, bisa tulis nanti di Instagramnya, di pesannya itu, pernah gak ngebantu orang karena terpaksa? Nah, itu seperti apa contohnya? Boleh di-sharing ya teman-teman ya. Nah, ada juga karena terpaksa membantu, misalkan ya gue terpaksa bantu dia lah karena dia udah pernah bantu gue. Sering itu. Sering. Nah, kayak apa juga pernah tuh, karena dia pernah ngebantu gue, ya udah gue tolongin dulu. Gitu, terpaksa. Nah, contoh misalkan satu lagi apa ya? Mungkin dalam hal sekolah ya, kami saya pernah ya ngalamin seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itu teman-teman. Nah, coba teman-teman sharing di Instagramnya, contohnya seperti apa sih yang teman-teman alami ngebantu orang tapi karena terpaksa aja. Itu kadang-kadang sulit. Kadang-kadang contoh misalkan di rumah nih ngebantu orang tua deh, lagi enak-enak tidur, lagi enak-enak main game, tiba-tiba disuruh orang tuanya, udah kamu ke pasar beli ini, atau kamu ke sana beli ini, terpaksa karena disuruh orang tua.
kita nggak ada inisiatif pengen membantu, cuma karena disuruh aja. Kalau nggak disuruh belum tentu mau gitu. Nah, kira-kira udah ada belum ya yang ini? Nah, jadi coba teman-teman sharing kira-kira apa sih yang pernah membantu orang tapi karena terpaksa aja, teman-teman. Nah, tapi ada satu lagi, misalkan pernah nggak kita membantu orang tapi karena kerelahan hati? Karena gue terus membantu lo. Kak Misal pernah nggak? Pernah. Seperti apa, Kak? Kayak sebenarnya sih kayak ada orang seperti yang tadi tuh jatuh, ini dari orang jadi jatuh terus karena dia jatuhnya parah gitu kan sampai luka, jadi kayak apa yang bantu lah, jadi harus diangkat lagi, bantu obatin lukanya. Iya, iya. Nah, Kak Misal kenal nggak sama orang itu sebenarnya? Enggak. Tapi mau membantuin. Dasarnya apa, Kak? Karena ya ingin membantu. Ingin membantu. Nah, seperti itu. Menurut kerelaan hati, tidak dipaksakan seperti itu. Nah, cuma terkadang dalam hidup ini, dalam kondisi kita, kadang-kadang sulit untuk menemukan itu. Terkadang kita membantu orang, kerelaan hati biasanya karena kenal aja ya. Iya. Karena kenal. Kalau nggak kenal, mungkin kadang-kadang enggak. Gitu, ya. Atau mungkin ada pertanyaan satu lagi. Contohnya misalkan, pernah nggak membantu orang tapi menurut kerelaan hati, ketulusan. Nah, teman-teman mungkin kalau ada silakan dijawab. Membantu orang tapi karena kerelaan hati, bukan karena paksaan. Seperti itu. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan bahwa untuk membantu orang bukan karena paksaan, tapi memberi dengan sukacita. Nah, seperti di dalam perikop ini, memberi dengan sukacita membawa berkat. Di sini kalau kita memberi dengan sukacita terus membawa berkat, ini judul perikopnya bagus banget. Membawa berkat. Berkat apa sih yang kita dapetin kalau kita memberi atau kita membantu orang dengan sukacita? Berkat apa sih yang didapetin? Nah, kakak mengambil ada beberapa poin. Berkatnya adalah yang pertama, Kak, di ayatnya ke-7, Allah mengasihi. Itu yang pertama tuh, berkat yang kita dapat kalau kita membantu orang tanpa pamrih, kita menolong orang atau kita menolong orang dengan ketulusan hati. Yang pertama, Allah mengasihi. Lalu yang kedua, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia. Di ayat yang ke-8. Lalu yang ketiga, senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Yang keempat, berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini yang keempat nih. Yang pertama, Allah mengasihi, ayat yang ke-7, berkat yang kita dapat ya. Yang pertama, Allah mengasihi. Yang kedua, Allah melimpahkan kasih karunia. Yang ketiga, berkecukupan dalam segala sesuatu. Yang keempat, berlebihan dalam berbagai kebajikan. Nah, yang kelima, nanti ayat yang ke-10, dilipat gandakan, melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Apa yang kita sudah berikan dilipat gandakan ya Tuhan. Gitu. Lalu yang terakhir adalah di ayat yang ke-11, kita diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Ini berkat Tuhan banyak banget kalau kita mau memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati. Ya, yang pertama kakak ulang ya, Allah mengasihi. Yang kedua, Allah melimpahkan kasih karunia. Yang ketiga, berkecukupan dalam segala sesuatu. Yang keempat, berlebihan dalam berbagai kebajikan. Yang kelima, dilipat gandakan. Dan yang keenam, diperkaya. Berkatnya banyak banget dari Tuhan. Kalau kita memberi dengan ketulusan hati, tidak hitung-hitungan, ini berkatnya banyak banget. Gitu. Dikasih satu berkat aja sama Tuhan bersyukur banget. Salah satu, misalkan kita dikasih Allah, itu udah seneng banget. Tapi kalau 6 ini kita dapat semuanya, tapi kita membantu dengan ketulusan hati, dengan sukacita, enggak hitung-hitungan. Ini udah jelas nih di firman Tuhan. Allah sudah memberikan sebuah berkat yang boleh dibilang ada 6 nih berkatnya nih, teman-teman. Nah, saya ada
Atau ada yang jawab belum? Boleh tahu Kak? Yang pertama, yang tadi yang terpaksa itu ada dari Kak Julius. Bantu saudara Kak, tapi itu pun karena disuruh mama papa. Bantu saudara karena disuruh orang tua ya. Oke. Terus ada dari Kak Feki Soru juga. Pernah Kak dulu bantu papa masukin motor ke dalam teras. Saya terpaksa bantu, akhirnya ngegas kenceng. Berujung motor nabrak tembok, rem kaki bengkok. Oh, itu tunggal itu ya. Melawan orang tua itu ya udah. Oke, itu karena terpaksa ya Kak ya? Iya. Kalau yang kerelaan hati ada nggak Kak? Yang kerelaan hati belum Kak. Belum. Oke, kita sambil tunggu teman-teman. Memberi dengan kerelaan hati contohnya seperti apa? Nah, ada dua kisah yang menarik Kak dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11 ini. Ada yang cukup menarik sebenarnya ini. Saya teringat ada 2 kisah di Alkitab tuh ada, yaitu seorang anak muda yang kaya dan Zakeus. Saya pernah dengar nggak kisah tentang Zakeus dan anak muda yang kaya? Kalau tentang Zakeus pernah dengar. Seperti apa Kak? Kalau Zakeus itu dia seorang orang yang kerdil dan dia jadi pengunjung cukai. Nah terus dia tiba-tiba Tuhan Yesus pengen datang ke kotanya dan si Zakeus ini sangat ingin untuk ketemu sama Tuhan Yesus ini. Akhirnya dia naik pohon untuk bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan malah memanggilnya untuk datang ke rumahnya. Tuhan mau bertamu di rumahnya. Dan akhirnya Zakeus merelakan semua hartanya dan mengembalikan harta yang sudah diambil dan dilipat ganda. Wah, hafal kami sel ya. Waduh, siapa kakak layaknya? Waduh. Berarti udah sering dengar nih. Nah, kalau anak muda yang kaya tahu nggak? Pernah dengar nggak? Anak muda yang kaya saya belum pernah. Nah, anak muda yang kaya nih ada satu cerita itu ada di Markus 10 ayat 17 sampai 27. Itu kisahnya itu ketika ada seorang anak muda yang kaya, dia mau ikut Tuhan Yesus. Dia bilang anak muda ini bahwa semuanya dia sudah lakukan apa perintah Tuhan. Dia sudah melakukan apa yang menjadi 10 hukum Taurat. Dia melakukan semua. Tetapi ada satu nih, Tuhan Yesus bilang ke dia, anak muda ini, satu kekurangannya, yaitu pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang miskin. Lalu respon anak muda ini apa? Dia kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia semuanya sudah lakukan, tetapi ketika Tuhan Yesus bilang jualah semua hartamu berikan kepada orang miskin, dia merasa kecewa, dia merasa berat hati. Nah ini memberi dengan tidak sukacita. Padahal dia sudah melakukan semua hukum Taurat, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Beda dengan Zakeus ya, latar belakang tadi Kak Bisa bilang dia seorang apa? Pemungut cukai. Dia kalau pemungut cukai itu apa Kak? Rentenir ya, menarik pajak ya, menarik uang dari orang-orang miskin ya. Tapi dia mungkin berarti nggak melakukan apa yang dilakukan firman Tuhan ya. Tetapi ada satu peristiwa, satu posisi di mana dia ingin berjumpa Tuhan. Ketika dia mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya, ada kalimatnya. Ini ada di Lukas 19, kakak-kakak, adik-adik, tentang Zakeus ini. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ada satu kalimat tadi yang dikatakan oleh kami share. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakeus tuh, dia butuh hanya satu momen ketemu Tuhan Yesus, sama kayak anak muda yang kaya tadi, satu momen ketemu Tuhan Yesus, tapi hasilnya beda. Zakeus bilang, gua akan berikan setengah milik gua. Dan apa yang sudah gue ambil dari orang lain, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Nah, menariknya nih responnya Tuhan Yesus nih kepada Zakeus. Berkat yang Zakeus dapatkan adalah di sini dikatakan di Lukas 19 ayatnya ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Yang berikutnya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berkat apa yang didapatkan? Keselamatan karena memberi. Ya, ada lagi Kak Tiffany, silakan. Ada 3 Kak. Yang pertama dari Kak Ivon.
Pernahkah membuat tata ibadah untuk ibadah minggu? Itu yang membantu dengan tulus. Terus ada dari Ade Hans. Saya pernah Kak dengan rela hati membantu teman membersihkan kelas. Waduh, kalau saya dulu susah ya. Iya. Terus ada lagi nih Kak dari Aprilianda Angel. Pernah aku membantu orang tanpa paksaan. Jadi ada ibu-ibu lagi bawa bangku kayu dan kakinya luka. Jadi aku bantu bawain bangku itu. Sampai sekarang ibu itu kalau ketemu saya menyapa saya terus. Wah, ini mulia banget bener. Membantu ibu yang tadi ini kayak kami saya bilang ya, yang pernah kami saya alami, nggak kenal mungkin dengan ibu itu, tapi dia melihat ibu itu kesusahan, dia bantu dengan tulus, dan mungkin efeknya apa tadi selalu menyapa ya? Iya. Menyapa itu berkat loh. Disapa, tiap ketemu disapa bentuk terima kasih dan diingat terus apa yang ada Apriliana ya. Itu berkat yang Tuhan berikan, sukacita banget. Dan saya yakin adik-adik yang lain dan kakak-kakak yang lain pasti juga pernah mengalami hal seperti ini, membantu dengan sukacita. Jadi poinnya adalah teman-teman jangan pernah ragu untuk membantu orang. Nah, membantu itu bukan karena bentuk barang aja Pak. Membantu juga bukan bentuk dalam pertolongan juga. Ada hal yang paling simpel, membantu dengan tulus. Kami saya tahu nggak? Yaitu apa? Kita mendoakan orang. Itu hal yang paling sederhana. Apalagi kalau dengan situasi kondisi seperti ini, kita mendoakan bangsa kita supaya lekas pulih, itu ada sebuah bantuan yang rela banget, rela hati, tanpa paksaan kita mendoakan orang-orang di luar sana. Mungkin ada saudara atau teman atau rekan-rekan yang mungkin saat ini kondisinya sedang terpapar COVID ya. Nah, kita tutup mata, kita berdoa buat mereka, itu sebuah bantuan. Itu sebuah bantuan yang diberikan dengan kerelaan hati. Gak ada yang bisa ini lagi, teman-teman. Nah, contoh misalkan yang paling simpel, membantu dengan kerelaan hati. Ada satu firman Tuhan nih, ayat pernah dengar Amsal 17 ayat 17? Mungkin kami bisa buka Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Yang ke-17. Ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Iya. Itu hal paling sederhana teman-teman. Membantu dan menolong orang. Itu memberi dengan sukacita loh. Seorang sahabat, pasti kami share, kakak-kakak semua, adik-adik semua pasti punya seorang sahabat. Bagaimana seorang sahabat itu mensupport, benar gak ya? Terus ketika dia kesusahan, mensupport dan tidak pernah meninggalkan sahabatnya. Itu luar biasa banget teman-teman. Itu mendatangkan berkat buat yang membantu, bahkan yang dibantu juga teman-teman. Nah, ada lagi Kak Tiffany? Ada satu nih Kak dari Kak Fani Suot. Memberi dengan kerelaan hati. Pernah Kak membantu teman saat dia kekurangan uang untuk membeli makan untuk mamanya. Puji Tuhan dia happy banget. Wah, terima kasih Kak Fani Suot. Membantu orang yang dia mau beli makan tapi nggak punya uang ya, terus dia membantu. Nah itu puji Tuhan. Melihat orang itu terbantu aja udah seneng banget. Itu berkat yang luar biasa teman-teman. Nah, contoh mungkin teman-teman minggu kemarin pernah sempat mengikuti HPT online. Itu salah satu contohnya, itu hidup gotong royong. Itu salah satu tuh yang dimana dikisahkan tentang Nehemia yang dibantu dengan semua orang itu dengan latar belakang suku yang berbeda membangun tembok Yerusalem. Itu tanpa paksaan. Mereka semua saling membantu untuk membangun tembok Yerusalem. Seperti itu. Nah, kalau di situasi kayak gini, hal yang paling simpel mendoakan orang. Kita doakan orang-orang rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Bahkan kita nggak ada salahnya mendoakan tenaga kesehatan ya, yang sekarang sedang bekerja keras untuk merawat orang yang terpapar COVID. Mereka juga harus didoakan, diberikan pemulihan juga. Itu salah satu bantuan yang sukacita buat orang-orang yang di sana. Nah, kakak ada dua pesan terkait dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pesan yang pertama,
Tuhan tidak melihat besar kecilnya bantuan. Tuhan melihat motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Gak usah hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi kalau kita menahan berkat yang sudah kita miliki. Ketika kita memberi dengan kasih, maka kita akan memperoleh kelimpahan anugerah dari Allah. Aku ulang ya, pesan yang pertama. Tuhan tuh tidak melihat besar kecilnya bantuan yang kita berikan. Yang Tuhan lihat adalah motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Tidak perlu hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi kalau kita harus menahan berkat. Karena ketika kita memberi dengan kasih, maka kita akan memperoleh kelimpahan anugerah dari Allah. Nah, pesan yang kedua nih teman-teman. Ini sesuai perikop yang kita baca nih, memberi dengan sukacita membawa berkat. Pesan yang kedua, ketika kita memberi, sebenarnya kita hendak bersaksi bahwa Tuhan memberkati hidup kita. Ketika kita menerima, kita sedang bersaksi bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Jadi, memberi atau menerima sama-sama diberkati Tuhan. Kata ulang ya, pesan kedua. Jika kita memberi, sebenarnya kita hendak bersaksi bahwa Tuhan memberkati hidup kita. Ketika kita memberi. Ketika kita menerima, kita bersaksi bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Jadi teman-teman, memberi atau menerima yang kita lakukan dalam hidup kita dengan ketulusan itu sama-sama diberkati oleh Tuhan. Seperti itu teman-teman pesan yang bisa kita sampaikan pada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi jangan pernah ragu untuk membantu orang, atau hal yang paling sederhana deh, mendoakan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Karena apa? Ketika kita memberi atau menerima dengan ketulusan, tanpa paksaan, dengan kesukacita, itu kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dari Kamisya ada tambahan? Cukup? Ya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang di sana yang sedang menonton ini, semoga bisa mengambil sebuah pesan, dan biarlah teman-teman dalam hidup kita akan selalu menjadi saluran berkat buat semua orang. Amin. Respon firman Tuhan dari Kita bakti menetapkan Arwah Yesus sepenuhnya. Kita akan mendengarkan warta teruna ya Pak ya. Nah silakan kami saya baca. Terima kasih Kak Eko dan kawan-kawan yang sudah bertugas di balik layar. Terima kasih Kak Esther, Pak Pani, Kak Ivon. Yang PT akan berlangsung online minggu depan. Dan persembahan bisa dikumpulkan ke majelis di sektor atau di bawah saat ibadah gabungan. Stay safe kawan-kawan, Tuhan memberkati. Ya jangan lupa ya tetap ikut ibadah di MPT online tiap minggunya. Jangan lupa pesannya yang pasti stay safe dan stay healthy ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi teman-teman. Nah, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Saya minta rekan-rekan atau teman-teman yang ada di sana untuk sama-sama kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa bersama-sama untuk ibadah pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji dan syukur kami angkat ke hadirat-Mu. Terima kasih yang begitu luar biasa Tuhan untuk segala tuntunan tangan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan buat kami semua, anak-anak-Mu di tempat ini, juga teman-teman kami yang ada di rumah ya Tuhan yang sedang melihat atau menonton ibadah yang PT online ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang mulai berjalan hingga saat ini dengan baik.
Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini. Firman-Mu yang begitu mulia, firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Dan ada sebuah pesan yang penting yang kami boleh ambil dari firman-Mu pada hari ini. Bahwa ketika kami memberi ataupun menerima, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk memberi dengan sukacita tanpa paksaan, hanya dengan kerelaan hati. Ajarkan kami ya Tuhan untuk belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab, di mana mereka membantu, di mana mereka menolong, itu dengan kerelaan hati ya Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan akan menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kami, menjadi fondasi iman Kristiani kami ya Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi yang saat ini sedang kami alami. Kami yakin dan percaya apa yang kami alami saat ini dengan meningkatnya ya Tuhan virus COVID-19 ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan punya maksud yang baik. Dan kami yakin dan percaya bahwa sesuai waktu-Mu Tuhan, kami semua akan pulih dari segala virus yang ada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap instansi pemerintah. Kami berdoa ya Tuhan untuk tenaga-tenaga kesehatan. Kami berdoa bahkan untuk pasien-pasien yang sekarang terpapar COVID-19. Biar tangan Tuhan yang memegang mereka, tangan Tuhan yang menyentuh mereka, tangan Tuhan yang memeluk mereka, memberikan pemulihan dan kesembuhan buat mereka semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja kami ya Tuhan, dan di muka bumi ini. Secara khusus kami berdoa untuk GPIB Petra ya Tuhan, biar Tuhan berkati kami semua para jemaat-Mu. Tuhan berkati para pendeta ya Tuhan di GPIB Petra ini ya Tuhan. Biarlah kami dalam melakukan, kami menjalani pelayanan ini, kami selalu berdasarkan rasa takut akan Kau ya Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, berkati juga PLK Persekutuan Teruna ya Tuhan. Tuhan berkati para kakak layang, juga adik layang. Tuhan berkati kami semua, rencana-rencana kami ke depan untuk kegiatan Teruna, biar Tuhan yang tutup bungkus. Tuhan berkati kegiatan kami dengan baik. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang terlibat dalam ibadah live online ini ya Tuhan. Biar Tuhan berkati kakak-kakak kami yang bertugas saat ini. Biar Tuhan berkati mereka hari demi hari dalam tugas kepelayanannya, bahkan dalam pribadinya, lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Begitu besar kasih karunia yang Kau berikan untuk kami hingga detik ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Berkati kami hari demi hari. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami tutup, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau bawa kita ke cobaan, tapi lepaskanlah kami dari Selamat hari Minggu.